lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa lagi dalam program Demokrasi Indonesia. Nah, ini untuk kesekian kalinya Demokrasi Indonesia sudah menemani Anda di 1 bulan kemarin. Tentunya dengan narasumber-narasumber yang kapabel, yang memang sengaja kita undang untuk membahas bagaimana ekonomi Indonesia ini. Kali ini kita akan membahas bersama Yayasan Proklamator Bung Hatta, yaitu Bapak Ezrinal Aziz sebagai sekum dari Yayasan Proklamator Bung Hatta. Langsung saja saya hubungi beliau. Halo Pak Ezrinal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya bisa diterima dengan baik, Pak? Bisa diterima dengan baik. Alhamdulillah. Ya, pemirsa PKTV, beliau adalah Bapak Ezrinal Aziz sebagai Sekretaris Umum di Yayasan Proklamator Bung Hatta. Tema kita pada edisi kali ini yaitu menggemakan demokrasi ekonomi Indonesia. Kita akan berbicara banyak, akan berdiskusi bahwa demokrasi ekonomi merupakan kedaulatan rakyat atas perekonomian nasional dan landasan penyelenggaraan perekonomian nasional dengan prinsip kebersamaan. Nah, ininya kita akan mencoba membahas sebenarnya seperti apa Yayasan Proklamator Bung Hatta. Mungkin akan kita awali pertanyaan ini untuk Pak Ezrinal Aziz. Pak Ezrinal, mungkin bisa dijelaskan dulu apakah Yayasan Proklamator Bung Hatta ini dan seperti apa kiprahnya. Bapak mungkin bisa jelaskan sebelum kita diskusi dengan tema demokrasi Indonesia, demokrasi ekonomi Indonesia ini. Silakan Pak Ezrinal. Baik, Yayasan Proklamator Bung Hatta itu berdiri sejak 2014 ya. Sesuai dengan namanya, kita mengemban tugas untuk mengembangkan pemikiran, visi, dan ketokohan Bung Hatta. Salah satunya memang tentang ekonomi, demokrasi ekonomi yang memang beliau kan Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi di Indonesia. Jadi kegiatan kita semua mencakup itu, mengembangkan visi misi melalui seminar, diskusi, kemudian juga pembelajaran kepada generasi muda dan sebagainya. Kita pernah mengadakan seminar di Padang tentang koperasi secara internasional. Kemudian kita juga menyelenggarakan pendidikan nilai-nilai kebangsaan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Kita juga memutar film-film yang untuk mencintai tokoh-tokoh pahlawan dan negara kita ya, NKRI. Itulah sebagian kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan. Itu kira-kira. Apakah yayasan ini sudah berdiri sudah lama atau memang baru didirikan, Pak Ezrinal? Itu tadi sudah sejak 2014 yang berkembang. Ya, atas pertimbangan apa Bapak dan kawan-kawan mendirikan yayasan ini, Pak? Yayasan ini didirikan pemenangnya adalah Ibu Mutia Hatta ya, sebagai ahli waris dari Bung Hatta. Itu tujuannya tadi, pertimbangannya adalah pemikiran-pemikiran Bung Hatta itu visi misinya itu harus disosialisasikan, dikembangluaskan, didalami oleh generasi penerus bangsa. Itu intinya seperti itu. Salah satunya adalah tentang demokrasi ekonomi atau koperasi yang terus terang pada saat ini memang harus terus disuarakan ya, dengan berbagai cara upaya. Itu nanti kita akan bahas lebih detail, Mas. Ya, oke. Untuk mengawali, tentunya kita semua tahu bahwa koperasi itu memang dilahirkan oleh seorang sosok pahlawan nasional atau dulu disebut Bung Hatta itu. Nah, kira-kira dari pemikiran Bapak mewakili yayasan tersebut, apakah yang sebenarnya definisi koperasi menurut sesungguhnya ya menurut Bapak dan menurut orang-orang di yayasan itu sebenarnya seperti apa dasarnya gitu ya terkait definisi itu?
Ya, Bung Hatta itu kita kenal luas sebagai founding fathers dan peletak dasar konstitusi kita. Jadi demokrasi ekonomi kita itu sudah ada di dalam konstitusi kita yang menyatakan bahwa ada pasal 33 itu ya, bahwa sumber daya alam lah, yang di udara, dan tanah, dan air dan sebagainya itu dikuasai oleh, digunakan untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ekonomi itu dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, dalam hal ini adalah mengembangkan melalui pengembangan koperasi. Kenapa Bung Hatta seperti itu? Karena Bung Hatta memang belajar waktu itu di Skandinavia ya, negeri-negeri yang sangat maju koperasinya dan sangat makmur masyarakatnya itu, dan sangat adil, merata ya. Di Skandinavia itu mungkin yang paling baik Gini rasio itu perbandingan orang kaya dan yang mampu itu angkanya paling kecil itu di sana. Karena apa ya? Karena koperasinya sangat maju. Nah itulah makanya Bung Hatta mencita-citakan ekonomi Indonesia itu mayoritas dikuasai atau digerakkan oleh gerakan koperasi. Nah ini yang saat ini mungkin masih panggang dari api. Kira-kira begitu Mas Teguh pembukaannya. Ya, kalau Bapak bisa katakan jauh panggang daripada api, maka mungkin bisa menilai ya saat ini apakah perkoperasian atau sesuai ya dengan konstitusi kita ya, apakah ada apa namanya, menurut Bapak berjalan sesuai dengan yang Bapak harapkan atau seperti apa? Ya, seperti saya sebut tadi, jauh panggang dari api katanya praktik Indonesia ya, tapi enggak, bahkan dari negara-negara maju seperti tadi Eropa Utara itu yang paling anu, tapi di Amerika, di Jepang, di Jerman, Eropa Barat pun kooperasinya maju gitu. Nah kita kok tidak semaju mereka, itu menjadi keprihatinan kita bersama. Tetapi saya tidak pesimis melihat ini suatu kondisi sejarah ya, sejarah kita dengan sejarah negara-negara Eropa itu memang berbeda ya. Sejarah negara-negara Eropa itu telah mengalami fase revolusi industri, di mana para pekerja buruh itu mengalami penindasan yang luar biasa. Setelah lahirnya gerakan koperasi. Jadi ketika itu para buruh di samping memperjuangkan hak-haknya secara demonstrasi maupun politik macam-macam, tapi juga dia mengembangkan secara konstruktif, yaitu mengembangkan koperasi tadi. Jadi koperasi di sana itu tumbuh dari bawah, dari kesadaran bersama, mulai dengan usaha kecil-kecilan, gimana kita ini dengan gaji yang kecil, dengan pelindungan yang rendah, kita tetap survive. Mereka kelompok-kelompok itu bekerja sama. Nah, akhirnya mereka bisa survive dan gerakan koperasi itu menjadi besar, mempunyai semacam ideologi ya, mempunyai aturan-aturan atau ya sebutkan ada ideologi koperasi yang akhirnya sangat berkembang. Nah di kita itu kan peristiwanya tidak mengalami proses itu. Kita bisa mengatakan kenapa koperasi kita tertinggal dibanding negara-negara maju. Tapi ya tetap visinya Bung Hatta ini sebaiknya tetap kita lanjutkan dengan upaya-upaya yang lain ya, pendidikan dan sebagainya. Itu Mas Teguh sementara. Ya, apakah dengan demikian bahwa yayasan atau Bapak bisa menilai bahwa kita dalam program perkoperasian ini masih jauh dibandingkan dengan negara lain? Apakah demikian, Pak? Iya, kita sangat jauh. Jadi di Eropa itu yang berasal dari aktivitas koperasi itu 30%. Artinya perputaran produk domestik brutonya dari koperasi itu 30%. Nah kita ada yang bilang 1%, ada yang bilang 5%, ya, jauh tertinggal. Cuman kita UMKM-nya besar sekali. Ini yang membuat saya
tidak terlalu risau ya. UMKM kita itu 60% dari perekonomian nasional. Jadi rakyat kecil kita itu bisa secara mandiri bisa ikut serta dalam ekonomi. Hanya dalam bentuk koperasi kita tertinggal. Gitu Mas Teguh. Kira kondisi Indonesia dengan tadi dikatakan dengan banyaknya UMKM, dengan berbagai macam sumber daya alam yang begitu kaya gitu ya, optimis, dan mungkin dengan faktor sumber daya manusianya juga gitu ya. Apakah ini optimis akan bisa terbangun sesuai dengan harapan Bapak mengacu pada negara-negara lain tadi? Ya, saya sih tetap untuk berharap pemerintah barangkali kesadaran tentang itu belum muncul ya. Jadi kesadaran bahwa koperasi itu alternatif usaha itu aja belum ada di Indonesia. Bahkan makin lama makin melemah. Jadi saya tanya teman-teman saya sekampus itu, gimana kalau kita bikin usaha melalui koperasi? Loh, kok koperasi? Kenapa nggak PT? Nah ini saya ingin membandingkan ya. Kata itu ingin sekali koperasi itu berkembang karena dalam koperasi itu ada demokrasi dan ada pemerataan. Jadi koperasi adalah unit usaha yang dimana setiap anggota itu punya suara yang sama, sehingga tidak ada bawahan dan sebagainya, dan keuntungan dibagi bersama-sama. Itulah yang menyebabkan kesejahteraan itu menjadi lebih adil dibandingkan dengan PT atau perusahaan terbatas yang berbasis saham. Jadi koperasi itu basisnya adalah stakeholder, anggota terutama ya. Sedangkan unit usaha yang lain seperti perseroan terbatas itu adalah pemegang saham. Jadi kalau di sana ada RUPS, rapat umum pemegang saham, ya tergantung pemegang sahamnya yang akan mendapatkan keuntungan yang terbesar itu adalah pemegang saham yang besar, yang tertinggi. Sementara karyawan itu ya tergantung kebijakan pemegang saham. Tapi kalau di koperasi tidak, di koperasi itu semua memiliki. Nah, pembagiannya nanti berdasarkan kontribusi masing-masing anggota. Itu yang perlu kita ketahui, Mas Teguh, perbedaan antara koperasi dengan perusahaan demokrasi yang liberal, bebas, ya, modal. Nah, itu barangkali yang perlu difahami dulu. Ya, kira-kira Pak, apakah urgensinya memajukan koperasi di Indonesia? Dan mungkin Bapak tahu bagaimana caranya agar di Indonesia perkoperasiannya bisa seperti yang Bapak bayangkan gitu ya? Itu tadi urgensinya ada keadilan, pemerataan, ya. Kemudian supaya kegiatan ekonomi itu menjadi merata, dinikmati oleh sebanyak orang. Makin merata, makin banyak orang yang menikmati kegiatan ekonomi, maka makin sejahtera dan adil, ya. Seperti negara Skandinavia itu orang yang kaya dan orang yang miskin itu jaraknya tipis sekali, hampir tidak ada orang yang miskin di sana. Semuanya merata, yang kaya sekali itu dia. Tapi kalau dengan liberal itu orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu Mas Teguh. Ya, perbedaan lain Pak antara yang Bapak jelaskan tadi, ekonomi liberal dan ekonomi demokrasi ekonomi. Mungkin ada yang lain perbedaan gitu. Prinsipnya itu perbedaannya nanti tentu saja dalam tata cara administrasi, kemudian pengambilan keputusan. Itu yang paling penting. Pengambilan keputusan dalam koperasi itu adalah RAT, rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa. Jadi semua itu diputuskan secara demokratis bersama-sama, bukan diputuskan oleh pemegang saham saja. Itu bedanya. Kalau yang lain bisnisnya macam-macam itu sebenarnya sama saja. Usaha seperti apa ya harus profesional di situ dan sebagainya, itu akan sama saja. Nah, Pak, itu Mas Teguh. Ya, apa yang dalam benak dari yayasan ya sekarang itu kan banyak sistem kapitalis gitu ya. Kalau dihubungkan dengan
demokrasi ekonomi Indonesia yang Bapak gembar-gemborkan gitu ya, itu seperti apa kira-kira menghubungkan ini? Maksudnya peran yayasan gitu? Ya, saya kira gini, banyak tadi kan kita bisa ngulas bahwa kalau ekoperasi maka dimiliki oleh banyak orang gitu, keuntungan bersama. Sementara kalau kita membuat perusahaan maka akan dikuasai oleh segelintir orang seperti itu ya. Apakah dalam kedua sistem ini apakah bisa nantinya yang perusahaan ini bisa terkalahkan oleh sistem yang seperti ini, karena manfaatnya mungkin kan lebih baik ya koperasi ini. Jadi ada seperti yang saya bilang, kalau di negara maju Eropa itu kan bottom up, tumbuh sendiri karena proses sejarah dan karena itu tadi proses revolusi industri tadi. Nah, kalau di Indonesia tentu kita sangat kita dari pemerintah, tapi kalau pemerintahnya kurang begitu paham bagaimana koperasi, ya saya kira sekarang itu pemerintah itu sangat ada keinginan sebenarnya ya, untuk memajukan koperasi, tetapi karena kurang paham apa itu koperasi, maka koperasi menjadi disatukan dengan UMKM gitu. Itu salah satu yang saya kritisi ya. Koperasi bukan UMKM, koperasi adalah jenis alternatif. Ini yang perlu diinikan. Dan ini kalau di negara Skandinavia itu ditumbuhkan sejak SD ya. Sejak sekolah dasar tuh anak-anak ditumbuhkan bagaimana bekerja sama, bagaimana berusaha itu saling tolong menolong, dan bentuk usaha koperasi itu jadi keinginan atau menjadi cita-cita atau menjadi alternatif yang baik gitu. Nah di kita kan tidak, karena tidak paham. Orang mau berusaha ya PT di sini. Juga aturan-aturan pemerintah dan sebagainya, upaya untuk mengembangkan koperasi itu kurang terlihat. Keinginan ada, tapi upaya struktural maupun kultural melalui itu hampir tidak ada. Maka itulah kami dari Yayasan Proklamator Bung Hatta ingin memasuki area itu. Sebentar lagi kami akan masuk ke kampus-kampus untuk menjelaskan kepada mahasiswa, juga ke anak-anak SMA. Ya, saya akan mulai di sekitar saya ini untuk mensosialisasikan. Harusnya pagi ini saya ketemu sama kepala sekolah di dekat rumah saya ini untuk membahas itu, supaya pendidikan anak-anak, kesadaran tentang koperasi itu bisa tumbuh dan dicontohkan. Itu Mas Teguh. Jadi saya tidak mengkritisi pemerintah. Pemerintah sudah punya seperti Pak Harto dulu kan juga membangun KUD, tapi juga gagal sebenarnya. Kesadaran itu ya terkesan koperasi itu dibantu, harusnya nggak boleh. Koperasi itu harus mandiri dan harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh karena kebersamaan dan karena jumlah yang banyak. Itu intinya seperti itu. Kita banyak menyatu, menjadi kuat dan membangun ekonomi ya. Jadi kayak di perusahaan yang paling besar itu koperasi, perusahaan retail misalnya kan, itu koperasi itu kalah, yang swasta itu kalah besar sama perusahaan retail koperasi, karena mereka buat satu anggotanya puluhan ribu dan makin kuat ya. Tapi apa ya gitu ya. Asumsi di Indonesia atau di negara kita itu kalau koperasi hanya pada bisnis-bisnis kecil. Apakah kira-kira koperasi ini dengan legalitasnya mampu gitu ya, atau memang layak gitu ya, atau mungkin bisa mengalahkan legalitas perusahaan besar, karena PT itu kan identik dengan perusahaan besar. Nah, sementara identik koperasi itu dengan tadi itu UMKM atau perusahaan kecil. Kira-kira sebenarnya seperti apa sih istilah ini, benar atau salah gitu Pak ya, atau asumsi ini ya? Orang masih mengatakan bahwa koperasi itu untuk urusan yang kecil-kecil gitu ya. Sementara perusahaan adalah menggunakan PT ya. Nah, kira-kira asumsi ini benar atau salah Pak? Secara de facto benar, tapi secara teori dan secara dibandingkan dengan negara lain salah ya. Jadi negara lain itu
Ya, ini saya kasih contoh aja. Ada perusahaan di Australia, namanya CIMEC. Mungkin bisa dilihat di Google ya. CIMEC itu perusahaan konstruksi baja yang besar, yang padat modal, yang berkembang, kemudian mengalami declining atau penurunan mungkin karena mismanagement ataupun utangnya banyak. Terus yang punya itu keluarga, yang punya itu bertanya kepada konsultan, gimana pertahankan perusahaan saya ini di fase sekarang ini. Gimana caranya? Saya nggak penting punya saham, tapi perusahaannya harus jalan. Katakan inovasi, kemudian perusahaannya itu berubah menjadi koperasi. Perlu waktu memang, tapi nggak lama, setahun ya. Kan TPS, sekarang RAT gitu. Karyawan jadi anggota, jadi pemiliknya karyawan semua. Harus diatur corporate culture-nya berubah. Tapi bisa, dan dalam waktu beberapa tahun utangnya lunas semua, ya karena orang mau kerja itu, ini milik saya. Jadi sementara digaji rendah juga nggak apa-apa misalnya gitu, untuk membayar utang-utangnya. Dalam waktu 2 tahun utangnya lunas. Jadi ini contoh saja bahwa koperasi itu bukan untuk yang kecil-kecil. Bahwa di Indonesia koperasi disatukan yang kecil-kecil ya mungkin tidak masalah, itu strategi dan sebagainya. Tapi saya berharap yang besar, yang koperasi itu jadi alternatif usaha untuk usaha apapun. Bahkan ya saya tentu saja berharap nanti kalau ada pemerintahan yang baru yang punya visi seperti ini, maka undang-undang itu bisa mendukung juga. Misalnya aja kalau orang mau berusaha, di mana usahanya itu bermanfaat bagi orang banyak dan memakai aset yang milik orang banyak, misalnya pabrik CPO misalnya gitu. Itu saya berharap itu harus koperasi bentuknya. Karena CPO itu ditanam di tanah ya berjuta-juta hektar, hasilnya minyak goreng dipakai untuk rakyat, harusnya itu CPO, dan itu butuh political will. Kita rawan, kan itu belum tentu ya, belum tentu mungkin pemimpin kita punya pemikiran seperti itu. Jadi gitu Gu, kita mengalir aja ya kan, mungkin tidak bisa berbuat drastis ya, kita hanya berbuat cultural, kita menyadarkan teman-teman. Banyak saya berkenalan dengan kelompok-kelompok yang sangat cinta koperasi, itu ada banyak. Itu aja mulai bergerak keluarga saya sendiri. Contohnya saya itu sekarang punya usaha pempek ya. Saya dengan prinsip-prinsip koperasi, artinya pekerja itu mendapatkan SHU itu aja. Tapi pekerja saya kan nggak ngerti soal ini mana, tapi saya prinsipnya saya menerapkan konsep-konsep itu. Itu Gue. Jadi koperasi itu adalah nilai moral ya. Masuk keluarga kita, marilah kita berkeluarga secara koperasi, ada demokrasi, dengan otoriter, anak sama anak itu misalnya seperti itu juga koperasi. Jadi koperasi itu adalah nilai-nilai budaya yang harus ditumbuhkan di segala bidang, di perusahaan, di organisasi, di keluarga, bahkan di bisnis maupun non bisnis sebetulnya. Begitu Mas Teguh. Makanya sekarang malah terbalik-balik kelihatannya kalau saya mendengarkan apa yang diulas Bapak tadi. Kadang perusahaan mempunyai koperasi, maka sebaiknya koperasi punya perusahaan, mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, bisa itu, tapi bukan punya koperasi juga apa-apa kan. Saya dulu ketua koperasi saya buka tim kan bagus-bagus aja. Jadi tidak perlu dipertentangkan ya. Tapi koperasi punya perusahaan itu contohnya, ini yang saya ngasih contoh, S Hardware itu di negara asalnya itu koperasi Gu. Ya, S Hardware, tahu kan S Hardware yang jual barang-barang itu matang macam-macam itu anggotanya puluhan ribu. Tapi ketika mau masuk di Indonesia, karena undang-undang investasi Indonesia itu hanya membolehkan PT. Jadi dia punya perusahaan di Indonesia, PT Hardware Indonesia, dan bentuknya bukan koperasi. Itu salah satu hal yang perlu dikritisi, Mas Teguh. Bisa jadi contoh bahwa kita kalau melakukan hal seperti itu paling keuntungan akan milik bersama daripada harus PT sehingga hanya orang-orang tertentu gitu Pak ya, yang menikmati. Nah Pak, kira-kira demokrasi koperasi sekarang ya yang berkiblat bukan berazas Pancasila ya,
Kira-kira optimis enggak Pak, ke depan ini bisa kita lakukan gitu Pak? Optimis, saya optimis. Kenapa? Karena konstitusi kita mengajarkan itu. Hanya orang tidak paham, banyakkan pejabat-pejabat kita tidak paham dengan konstitusi kita. Nah ini yang harus disuarakan terus. Konstitusi kita nggak akan mungkin dirubah. Nggak ada orang kemarin mau berani merubah konstitusi kita, berani merubah undang-undang koperasi, banyak yang menentang dan akhirnya di MK juga kalah. Jadi saya yakin karena konstitusi kita hanya perlu memang secara struktural kalau kita menemukan pimpinan kita yang paham sekali tentang koperasi, mungkin bisa dilakukan agak dramatis lah perubahannya. Misalnya tadi undang-undang CPO harus koperasi, nah itu misalnya gitu. Terus apapun usaha itu bisa dengan koperasi. Nah sekarang kan orang bikin rumah sakit, undang-undangnya rumah sakit harus PT. Itu yang harus dirubah. Itu karena secara politis kita sangat masih lemah ya. Itu misalnya Guru. Apakah ada upaya dari Yayasan Proklamator Bung Hatta ini, dari Yayasan mengupayakan ya merubah ya bukan konstitusi ya undang-undang, tapi aturan-aturan, apa upayanya Pak untuk merubah itu? Ya kita menyurati saja, kita sudah menyurati Menteri Pendidikan supaya koperasi diajarkan kembali, kita melakukan seminar-seminar, mengikuti seminar memberi narasumber di mana-mana. Ya sebatas itu yang bisa kita lakukan karena kita ini memang yayasan yang hanya punya pemikiran, kita tidak punya motor penggerak yang lain kecuali ide, pemikiran, dan gerakan moral lah gitu. Ada upaya tapi upaya yang paling besar itu doa. Itu tuh. Ya. Baik, pemirsa PKTV, menarik sekali dialog kita bersama Bapak Ezinal Aziz, Sekretaris Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta. Beliau saat ini ada di Jakarta. Kita mencoba untuk dialog secara streaming jarak jauh, tapi saya kira Anda semua pemirsa PKTV bisa ikut ya menikmati hasil diskusi kita karena memang dari penjelasan beliau salah satu sistem membangun koperasi ini dengan sistem ekonomi Indonesia ini sangat baik menggunakan apabila digunakan dengan koperasi tadi ya, tidak mesti harus perusahaan seperti PT atau badan usaha lain. Ternyata koperasi juga salah satu solusi yang sekarang sedang digemakan oleh yayasan ini agar keuntungan bisa meningkatkan ekonomi rakyat Indonesia. Nah, kita akan berlanjut dialog ini setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di Dialog Ekonomi Indonesia. Baik pemirsa PKTV, kita kembali lagi di program Dialog Ekonomi Indonesia bersama dengan narasumber Sekretaris Umum Yayasan Proklamator Bung Hatta, yaitu Bapak Ezinal Aziz. Beliau adalah Sekretaris Umum di Yayasan Proklamator Bung Hatta atau YPBH gitu ya. Dan tadi kita sudah banyak berdiskusi atau membahas tentang prospektif ya, kira-kira saat ini dengan dibandingkan dengan negara lain, apakah pelaksanaan koperasian di Indonesia itu sesuai? Ternyata banyak hal yang memang mesti harus diperbaiki dan yayasan ini berupaya untuk selalu menggemakan bagaimana sebenarnya sistem koperasi yang benar-benar ya sesuai dengan misi dan visi Bung Hatta. Nah, saya kembali lagi ke Pak Ezinal. Pak Ezinal, kira-kira untuk saat ini adakah kendala-kendala gitu Pak ya yang dihadapi oleh yayasan ini dalam rangka mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia ini? Ya kalau kendala sih tidak ada. Kendalanya keterbatasan terutama pendanaan. Kita tidak bisa melakukan kegiatan yang besar-besaran, seminar dan sebagainya. Jadi kita memang hanya bisanya ya seperti ini. Melakukan approach ke berbagai pihak, kemudian melakukan seminar, melakukan Zoom dan sebagainya, sesuai keterbatasannya, terutama dalam pendanaan ya, kita tidak
tidak ada sponsorship dan sebagainya. Itu kendalanya kita, Pak. Tapi ya nggak apa-apa, kita berjalan saja. Alhamdulillah, kita mendekati beberapa aktivis-aktivis koperasi, kita berdiskusi, kemudian misalnya saja kita sekarang punya sudah mengembangkan koperasi berbasis syariah di Bandung, itu luar biasa. Salah satu tim kita, yaitu nanti mungkin kita undang juga Pak Ahmad Arsyad, itu anggota MUI. Dia fokusnya bagaimana koperasi dikembangkan, yang paling bisa itu melalui masjid, ya. Itu termasuk di Spanyol tuh melalui gereja. Karena masjid itu ada visi kemanusiaan, ada visi sosial, gereja juga seperti itu. Nah, itu sudah berkembang sangat pesat, sudah ratusan koperasi berbasis syariah atau berbasis masjid itu sudah berjalan. Itu termasuk salah satu yang perlu kita sampaikan, ya. Optimismenya. Begitu kira-kira, Mas Teguh. Ya, terkait sistem kerja atau target ya Pak ya dari yayasan ini, apakah sudah mengarah pada beberapa daerah atau kabupaten kota atau provinsi di Indonesia, atau hanya di sebagian kota-kota besar saja, Pak? Jadi kita baru punya chapter atau cabang tuh di Sumatera Barat, Padang dan Riau. Kita baru punya satu itu, karena itu tempat kelahiran Bung Hatta. Di sana kita sangat berhubungan erat dengan Universitas Bung Hatta, misalnya saja. Gitu, berbagai kegiatan sudah kita lakukan di sana. Jadi kalau di luar daerah baru itu yang kita punyai. Kemudian kegiatan kita kan bukan hanya koperasi, ya. Kegiatan kita ada banyak, menyampaikan pemikiran-pemikiran Bung Hatta. Yang kita juga mengendorse misalnya buku Bung Hatta yang diterbitkan oleh LP3S kemarin itu mandek, ya, kita dorong lagi. Sekarang sudah sampai buku yang ke-10 kalau nggak salah. Itu juga salah satu upaya yang kita lakukan untuk menggemakan pemikiran-pemikiran Bung Hatta. Sekarang saya baru akan membentuk koperasi sudah dalam proses, ya, koperasi jasa industri rakyat mandiri, Kojirama. Itu baru sedang kita bentuk, dalam proses. Tujuannya adalah membantu koperasi-koperasi yang ada melihat bisnisnya apa, bagaimana bisa dikembangkan, dan kita mungkin akan terlibat di situ, termasuk pendanaannya. Ini kita sedang cari sponsor yang kuat, ya. Kalau itu berjalan, itu betul-betul real itu. Tapi ini masih dalam planning, masih dalam upaya. Mudah-mudahan semua pihak ada upaya real yang bisa kita jalankan. Selama ini kan baru upaya kultural, ya. Upaya pemikiran, upaya ide. Tapi tentu saja kita semua ingin ada upaya yang real, ya. Seperti di Bangladesh itu ada banknya Pak Yunus, ya, Muhammad Yunus, itu real, itu istilahnya bisnis sosial. Bagaimana bisnis itu bisa berperan secara sosial juga. Ini masih mohon doanya dari pemirsa EKTV. Ya, semoga terwujud Pak dengan baik dan menjadi harapan, sehingga hasilnya bisa benar-benar sesuai dengan tujuan atau pemikiran dari Bung Hatta. Pak, terkait ya hari ini atau saat ini kita sudah mulai ke era digital gitu, ya. Apapun dengan kita. Kira-kira dengan koperasi ini, kalau kita peran koperasi di era digital ini seperti apa, Pak? Menurut saya sangat terbuka, ya. Digitalisasi itu adalah demokrasi sebenarnya. Digital itu adalah orang siapapun sekarang punya kesempatan, ya, untuk membangun platform, ya, melalui digital. Nah, kalau itu digabung dengan koperasi, maka akan sangat kuat, ya. Jadi saya kemarin ikut training yang secara Zoom, ya, diselenggarakan oleh Mondragon, Institut Mondragon itu dari Spanyol kalau salah, itu
memang koperasi yang paling besar di dunia di situ, dan anunya luar biasa, kiprahnya luar biasa, dan dia punya program seperti itu yang diselenggarakan tiap tahun. Waktu saya itu yang pertama, kalau saya angkatan pertama, nah saya banyak melihat opportunity yang membuka mata kita semua bahwa sekarang kesempatannya di era digital itu koperasi lebih leluasa berkembang ya. Jadi ini contohnya, salah satu contoh di Amerika. Di Amerika itu ada perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan asisten rumah tangga, ya, pembantu rumah tangga ya. Dia ada perusahaan, kemudian pekerjanya itu adalah pembantu rumah tangga, disalurkan dengan keluarga ini, keluarga itu, dan seterusnya. Kemudian karena di era digital timbul pemikiran dari karyawannya itu, kenapa nggak kita bikin sendiri? Gitu. Akhirnya mereka membuat platform tentang tenaga kerja. Nah itu jadi koperasi, beberapa anggota puluhan, sekarang tambah besar gitu. Itu membangun sistemnya melalui digital, ya kayak ojek gitu ya. Tapi kalau ojek kan masih dikuasai oleh kapitalis, pemegang modal ya. Nah ini dia kuasai sendiri. Akhirnya si pembantu itu merasa memiliki. Saya bekerja sekarang karena ini punya saya, sehingga dia bekerja lebih ikhlas, lebih berkualitas, karena semua hasilnya untuk saya. Kalau dulu dia bekerja baik supaya jangan dipecat kan itu. Kalau sekarang nilai-nilainya lebih tinggi lagi. Ini punya saya, koperasi saya bekerja melayani orang dengan sebaik-baiknya supaya koperasi tambah besar, dan untungnya untuk saya 100%. Tinggal membayar yang membangun platform itu aja, itu jadi karyawan juga kan gitu. Ini contoh yang membuka mata kita bagaimana platform di era digital ini, usaha-usaha yang berbasis koperasi itu sangat terbuka, makin terbuka. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Kira-kira untuk kalau dibilang digital tadi seperti itu Pak ya. Kira-kira kalau masyarakat nih Pak, sekarang peran masyarakat untuk turut mengembangkan ekonomi demokrasi Indonesia ini seperti apa menurut Bapak? Ya, yang saya lihat yang peran masyarakat itu adalah aktivis-aktivis koperasi sekarang ini. Ya perannya ya mensosialisasikan, ya kan yayasan ini kan masyarakat, yayasan Perlindungan Data perannya adalah kita baru saja menandatangani MOU dengan UGM. Rencana saya nanti akan datang ke kampus-kampus di UGM, itu kan kampus terbesar di Indonesia. Itu digilir aja tiap-tiap fakultas untuk kita kasih induksi lah, kita kasih pemikiran ya tentang koperasi, supaya calon-calon lulusan ini tidak hanya berpikir untuk bikin PT nanti ya, tapi berpikirlah untuk bikin koperasi, karena koperasi itu alternatif yang baik ya, yang kokoh yang solid, yang kuat, yang kita tidak kesana karena nggak tahu aja gitu, Ini contohnya yang kita lakukan. Dan juga nanti ke sekolah-sekolah SMA saya punya pemikiran melatih memberi bimbingan kalau bisa dengan prakteknya. Jadi yang lemah di kita itu karena pendidikan kita itu udah dihilangkan, pendidikan koperasi itu. Ini yang saya sangat sayangkan. Saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan Menteri Pendidikan ya, tapi belum direspon dengan baik. Ya mudah-mudahan nanti ya melalui dengan juga Menteri Koperasi dan sebagainya, supaya pendidikan koperasi ini intinya di situ. Kalau anak-anak sejak kecil tidak dikenalkan koperasi, ya tak kenal maka tak sayang kan gitu. Jadi itu peran yang lain masyarakat itu. Kalau kita sudah di era digital ini kesempatannya makin besar, marilah kita berusaha melalui koperasi ya. Maka masyarakat akan berperan untuk mengembangkan ekonomi secara demokratis dengan platform-platform digital misalnya. Ini yang perlu disadarkan, sehingga gerakan koperasi itu di era digital ini akan lebih berkembang. Itu Ya, terima kasih Pak. Pak, mungkin yang ini karena waktu sudah mendekati akhir kita, bagaimana akhirnya yayasan ini berharap
terhadap pemerintah Indonesia, apa yang kira-kira menjadi angan-angan? Bagaimana kira-kira bentuk dukungan pemerintah terhadap yayasan ini? Nantinya ke depan seperti apa menurut yayasan? Ya, saya kira bukan terhadap perkembangan koperasi ya. Jadi kita berharap, itu tadi saya singgung, kalau bisa memang pimpinan ini paham tentang ideologi koperasi, ya, pesan moral dari koperasi itu, dan bagaimana itu tadi kalau memang pemerintah ini berubah, maka dia akan merubah undang-undang yang tidak tidak positif bagi koperasi. Misalnya undang-undang penanaman investasi, ya, undang-undang rumah sakit, undang-undang pendidikan, itu jadi harus komprehensif ya semua itu. Undang-undang pendidikan harusnya mewajibkan sekolah-sekolah itu mengajarkan koperasi, artinya mengajarkan kebersamaan, mengajarkan berdemokrasi, leadership yang demokratis, kan gitu koperasi itu sejak kecil gitu. Kemudian undang-undang juga lebih mendorong kepada koperasi. Jadi kalau orang mau bikin bisnis, pemerintah itu seharusnya bisa nggak koperasi? Koperasi, kenapa nggak koperasi? Nah, gitu. Bahkan mungkin kalau bisa memang yang menyangkut hajat itu orang banyak dan sumber dayanya itu dari tanah atau seperti sawit itu ya, dari kebunnya rakyat, itu bentuknya harus koperasi. Itu kemarin ada pemikiran dari profesor di UNR ya, kalau bisa BUMN itu semuanya itu harus berbentuk koperasi. Nah, ini perlu diskusi yang lebih dalam, apakah memang seperti itu. Tapi itu makanya itu perlu political will yang besar sekali. Jadi misalnya kayak pupuk itu harusnya punya koperasi petani itu, karena kan digunakan untuk petani. Tapi ini perlu kajian yang rupanya sangat-sangat mendasar, sangat dramatis. Saya tidak terlalu berharap seperti itu. Tapi ya pelan-pelan saja, jadi kesadaran itu ditumbuhkan bahwa koperasi adalah jalan yang cukup baik ya, yang untuk berusaha dan tangguh gitu ya. Nah, ini yang perlu selalu disosialisasikan kepada berbagai pihak. Itu Mas Teguh. Ya, baik Pak Ezrinal, terima kasih atas waktunya. Masih ada yang mau disampaikan Pak untuk closing statement? Sudah cukup ya, harapan saya mohon doa para pemirsa PKTV di seluruh Indonesia. Mari kita kembangkan koperasi atau demokrasi ekonomi Indonesia, karena ini merupakan nilai moral dan sudah ditetapkan oleh Bapak bangsa kita, founding father kita sebagai dalam konstitusi kita. Jadi kita menjaga koperasi itu adalah juga menjaga konstitusi, kira-kira gitu. Jadi mohon doanya dan dukungannya, mudah-mudahan berperan lebih besar lagi di masa-masa yang mendatang. Kita jago. Terima kasih Pak Ezrinal Aziz atas waktunya. Semoga Yayasan Proklamator Bung Hatta akan semakin sukses dan sesuai harapan. Baik pemirsa PKTV, demikian dialog demokrasi ekonomi Indonesia kita pada edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di edisi-edisi yang akan datang, tentunya dengan narasumber yang lain. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV Grecek Beneh.